Oke, halo teman-teman semua, salam sepak bola, balik lagi di F9 Football Talks. Selamat untuk fans Manchester City ya, Manchester is blue saat ini, untuk saat ini dulu ya. Dan kita akan bahas hasil kemenangan City 4-1 dalam ajang Premier League dan yang sekaligus mengokohkan mereka ya, membuat mereka kokoh di puncak klasemen yang masih kejar-kejaran dengan Liverpool, tapi kemenangan lawan MU ini di derby Manchester mungkin memberikan kesan tersendiri untuk publik The Blues ya. Bukan The Blues sih sebutannya City ya, The Citizens. Chelsea The Blues ya. Gak apa-apa, kita akan bahas dulu teman-teman ya. Gue tonton pertandingan ini cukup seru, tapi menurut gue babak pertamanya lebih seru sih. Gitu. Dari line up, Cristiano Ronaldo nggak bisa masuk ke squad karena cedera. Dan sayang banget sebenarnya. Cuman gue sempat berpikir masih bisa pasang Rashford nih. Karena beberapa pertandingan lalu juga Rashford belum benar-benar perform kan. Tapi apa daya si Rangnick pasang Bruno Fernandes jadi striker tunggal di depan dan rada aneh ya. Dia rada suka turun-turun jadi gue juga bingung gitu. Lu main 4-2-3-1 tapi striker ujung tombak lu bukan satu yang bisa lu andalkan kayak Cavani atau Ronaldo gitu. Dan aneh aja gitu. Elanga main di kanan dan seharusnya Rashford masuk karena dia punya pengalaman lebih matang lah ketimbang Elanga ya untuk match besar seperti ini gitu. Dan tapi si Rangnick lebih percaya Elanga, si Rashford dicadangin, Pogba jadi nggak main sesuai dengan posisinya, bukan DM tapi lebih ke attacking midfield. Dan City main 4-3-3, lu nggak usah raguin lagi ya. Cuman nggak ada Sterling di sini. Ini Sterling kenapa nggak ada, gue juga bingung ya. Bener-bener nggak main loh dari awal. Si Pep ini terlalu maksa juga ya. Padahal lagi mau ada banyak pertandingan penting juga di UCL ya. Dan yang diganti cuma Kevin De Bruyne. Jadi man of the match juga. Oke, gol pertama dicetak oleh De Bruyne. Crossing dari si Bernardo Silva ya. Crossing dari sebelah kiri. Dan ketika cetak gol itu, waduh, udah mikir nih. Jangan-jangan bisa dibantai nih. Tapi ternyata enggak. MU sempat membalas dengan golnya Jadon Sancho. Ya, dari sisi sebelah kiri, dia coba untuk tahan bola. Ada peluang dia shooting ke ujung kanan. Dan si ujung kirinya si Ederson udah coba untuk save tapi nggak bisa. Golnya bagus banget sebenarnya. Dan selebrasinya udah mulai norak ya si Sancho, kayak ngerasa kepedean bakal menang. Dan ternyata dibalas sama si De Bruyne ya, kenceng banget. DG sampai emosi. Dan sebenarnya babak pertama si MU cukup membuat beberapa peluang lah, at least gitu. Dia bisa menyaingi City meskipun memang tetap didominasi City, cuma nggak gitu banyak gitu. Ya 60%, 40% masih mending lah ketimbang sampai kayak babak kedua gitu. Kenapa? Karena babak kedua bener-bener City hampir 80% ball possession dan MU bener-bener 0 shots. On target 0, off target juga 0. Lu bayangin. Dan City masih bisa ngelepasin 14 shot hanya di babak kedua. Total City ngelepasin 24 shots. Yang on target ada 10, yang masuk 4. Babak kedua, si Rashford masuk. Si Lingard masuk. Cuman sayangnya si Pogba ditarik. Gue bingung sebenarnya. Elanga juga ditarik ya. Cuman Pogba ini kan sosok krusial gitu. Yang seharusnya gue bilang dari awal pertandingan seharusnya lu nempatin si Rashford di ujung tombak. Dia masih bisa main sebagai ujung tombak gitu. Tambah lagi sekarang udah gak ada Martial kan. Martial pergi itu. Lu bayangin lu makin pusing kan. Sebenarnya Martial juga bisa mengandalkan di depan, cuman ya udah nggak ada, kita nggak bisa harapin apa-apa. Dan Bruno sebenarnya tetap mesti sebagai attacking midfield, bukan sebagai striker depan di depan gitu. Nomor 9 bukan. Dan Pogba juga sebagai DM dia bisa jadi midfielder box to box. Dia bisa ke belakang, ke tengah, ke depan, dia bisa nyesuaiin. Sementara ini si McTominay juga, aduh rada-rada kacau ya. Sama si Fred juga sama aja. Lindelof sempat bikin beberapa clearance juga, beberapa defending yang bagus sebenarnya, cuman nggak cukup juga ya. Maguire juga sama gue bilang, dan ya Telles, Wan-Bissaka juga so-so gitu-gitu doang, dan City terlalu OP man. Dari Riyad Mahrez juga, Mahrez ini bener-bener peak-nya makin kencang ya gue bilang ya, di usia yang udah masuk umur 30 ini, tapi masih bisa cetak gol, 2 gol dalam pertandingan ini. Satu yang kena deflect ke Maguire dan kasihan juga Maguire, gue juga bingung ya. Semua orang ngata-ngatain dia dan sebenarnya dia juga pasti pengen yang terbaik buat MU, cuman entah kenapa mungkin ya susah ya, lu nggak bisa main sendiri, lu mesti main satu tim. Karena di flag, kalau misalkan nggak kena Maguire, mungkin DG masih bisa save itu ya, mungkin aja ya. Dan cetak gol lagi, Mahrez kencang banget syutingnya ketika kena mukanya DG ya. Dan 4-1, itu ketika 4-1 gimana ya, gue seneng, cuman satu sisi gue ngeliat MU, anjir, kalah lagi ya. Kasihan juga gitu.
Sebenarnya kalau disuruh milih yang pengen juara EPL ya, gue pengen siapa gitu untuk musim ini, gue lebih pengen Liverpool. Karena musim lalu City kan. Dan ya Liverpool ganti-gantian lah kasih kesempatan lagi buat si Klopp menangin trofi lagi gitu. Cuman gue nggak ada yang benar-benar gue dukung di EPL sebenarnya. Oh ya, Grealish juga bermain kurang ya. Ratingnya cuma 7 dan memang bener sih. Gue juga nonton dia nggak create chances banyak ya. Shootingnya juga kayaknya nggak ada shooting ya kemarin ya. Iya nggak sih? Dikit-dikit ngoper, dia nggak bisa nusuk kayak Mahrez gitu. Itu yang gue bingung gini. Sebenarnya posisinya Grealish lebih bagus dimainkan sama Sterling. Kalau ada Sterling mungkin lebih bagus. Bisa lebih banyak gol kali ya. Tapi ya, itu urusan Pep lah. Dan Pep Guardiola dari interviewnya, interview si Grealish bilang bahwa Pep Guardiola menyatakan bahwa gol itu bukan segalanya gitu. Jadi bukan berarti Grealish baru cetak 3 gol musim ini, bukan berarti itu hal yang jelek gitu. Secara jumlah gol memang di bawah Mahrez jauh, di bawah Sterling jauh, cuman masih bisa berkontribusi dalam hal lain gitu. Dan it's okay, nggak masalah. Oke, klasemen, gue pengen lihat dulu klasemen. Klasemen si City masih memeringkati peringkat 1 ya. Tapi jangan lupa Liverpool masih ada kesempatan karena 1 game in hand. Kalau menang, selisih 3 poin ya. Kayaknya mereka masih ketemu sekali lagi kan City Liverpool. Dan MU sekarang peringkat 5. Kalau misalkan si Spurs menang 3 kali, dia akan peringkat 6 ya. Dan ya kayaknya nggak bisa masuk Champions League. Bahkan Europa League juga ada kemungkinan untuk kegeser juga nih. Rada bahaya sebenarnya. Ya it's okay sebenarnya. Dan untuk hasil aja teman-teman, Milan menang 1-0 lawan Napoli. Ya, gue nggak nonton sebenarnya. Dan Milan sekarang merebut lagi posisi pertama. Tapi Inter masih punya 1 game in hand. Kalau menang masih bisa Inter naik 1 gitu. Tapi kalau Inter seri, Milan 1. Nah ini seru banget nih antara Milan, Inter, Napoli. Dan sorry banget kalau misalkan gue nggak bahas. Tapi next untuk Serie A kalau ada big match atau Bundesliga ada big match, gue pasti akan bahas teman-teman. Untuk entertain teman-teman juga, kita sharing sama-sama. Barcelona gue tonton cuman nggak gitu seru ya. Biasa aja karena comeback 1-2 lawan LC. Ferran Torres sama si Memphis Depay. Gue nonton cuman jujur aja gue sempat berhenti. Gue nonton series film ya. Dan gue lanjut lagi babak kedua gitu. Dan ya it's okay, nggak masalah. Banyak pertandingan seru di midweek nanti. Ada Champions League dan ada Europa League, Galatasaray Barcelona ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Dan thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa nyalain loncengnya, subscribe juga, dan share video ini ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan kita bisa membentuk komunitas bola yang sehat. Oke, gue Steven pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sepak bola. Bye-bye.